Bayangkan kamu lagi jalan santai di California tahun 1979. Matahari bersinar hangat, jalanan dipenuhi cewek-cewek muda dengan rambut panjang dan mimpi besar. Tapi di sudut lain, dua pria Lawrence Whitaker dan Roy Norris lagi mengintai dari dalam sebuah van GMC warna perak. Mereka nggak mencari teman, mereka mencari korban. Dan alat favorit mereka, obeng, tang, palu, dan rakusnya jiwa psikopat. Sebelum masuk ke cerita lengkapnya, ada baiknya kalian bantu channel ini dengan subscribe dan like video ini. Agar channel ini berkembang menyajikan cerita-cerita buat menemani kalian di rumah. Let's go! Kita masuk ke ceritanya. Ada baiknya jika kita berkenalan dulu dengan para pelaku yang secara psikologis disebut dua monster dengan wajah manusia. Yang pertama bernama Lawrence Sigmund Whitaker, yang diberi julukan mastermind sedikit tentang latar belakang hidupnya. Lahir tahun 1940 di Pennsylvania. Anak adopsi, tumbuh dengan keluarga yang sering pindah-pindah. Sangat pintar, IQ-nya 138, tapi sekolahnya bermasalah. Mulai mencuri sejak remaja, ditangkap berkali-kali karena perampokan, pencurian mobil, penyerangan. Selalu memandang korban sebagai objek, bukan manusia. Nggak ada rasa bersalah atau empati. Psikolog bilang, Whitaker kemungkinan besar adalah seorang sosiopat ekstrem dengan kecenderungan sadistik, menikmati melihat penderitaan orang lain. Ia juga narsistik, merasa dirinya pintar dan lebih unggul dari semua orang, termasuk polisi. Ciri khas, dingin, tenang saat diwawancara, mengontrol semua situasi. Senang memainkan peran Tuhan memutuskan hidup mati seseorang. Pelaku yang kedua bernama Roy Lewis Norris. Julukannya adalah si pelaksana latar belakang hidupnya. Lahir tahun 1948 di Colorado. Tumbuh dalam keluarga disfungsional, sering dipindah ke panti asuhan. Pernah mencoba memperkosa sepupunya saat remaja. Bergabung dengan Angkatan Laut, tapi dihukum karena penyerangan seksual dan akhirnya keluar. Masuk penjara berulang kali karena pemerkosaan dan kekerasan. Psikolog bilang, Norris adalah tipe pelaku yang lemah mental, penurut, dan mudah dipengaruhi. Ia punya kelainan seksual berat, termasuk parafilia, sadomasokisme dan pemerkosaan, tapi bukan pemikir utama. Whitaker adalah otaknya. Norris hanya mengikuti dan menghayati kekerasan sebagai pelampiasan. Ciri khas, emosional dan mudah goyah. Akhirnya merasa bersalah dan menyerah, tapi tetap bertanggung jawab atas semua kekejaman. Kisah mengerikan ini bermula bukan di jalanan, tapi di dalam penjara. Di tahun 1977, di California Men's Colony, Lawrence Whitaker, seorang pria pintar, manipulatif, dan sosiopat kelas kakap, bertemu Roy Norris, mantan marinir yang punya sejarah kelainan seksual dan kekerasan. Mereka ngobrol, nyambung, dan perlahan-lahan lahirlah ide gila. Mereka bermimpi melakukan pembunuhan. Tapi bukan cuma membunuh, mereka ingin menyiksa, mempermainkan, dan merekam semuanya. Dan ketika akhirnya bebas dari penjara, mereka langsung mulai berburu. Whitaker membeli sebuah van GMC warna perak yang mereka sebut Murder Mac. Van ini dimodifikasi, kursi belakang dicopot, dan ditambahkan kasur serta alat-alat perkakas di belakang. Bukan buat kerja, tapi buat menyiksa. Mulai Februari 1979, mereka sering berkendara di sepanjang pantai California, mempelajari kebiasaan gadis-gadis muda, bahkan pura-pura jadi orang baik yang menawarkan tumpangan. Mereka merencanakan semuanya dengan teliti. Sasaran mereka, remaja putri berusia antara 13 sampai 18 tahun. Akhirnya antara bulan Juni hingga Oktober 1979, mereka menculik, menyiksa, memperkosa, dan membunuh 5 gadis muda. Lucinda Schaefer, 16 tahun. Andrea Hall, 18 tahun. Jackie Gilliam, 15 tahun. Dan Leah Lamb, 13 tahun. Shirley Lynette Ledford, 16 tahun. Alat-alat yang mereka gunakan bukan senjata canggih, justru perkakas sederhana, obeng, tang, palu, kabel baja, penjepit, dan recorder kaset. Mereka memperlakukan para gadis seperti objek eksperimen, mencoba rasa sakit yang berbeda, menunda kematian, dan mendokumentasikannya. Satu kaset yang ditemukan polisi menjadi bukti bahwa ini bukan sekadar pembunuhan biasa, tapi tindakan iblis dengan wajah manusia.
Kita masuk dalam kisah korban satu persatu yang dimulai oleh korban pertama, yaitu Lucinda Cindy Schaefer, lahir pada tanggal 24 Juni 1979 di Redondo Beach, California. Lucinda adalah seorang gadis 16 tahun yang dikenal cerdas, religius, dan rajin. Saat itu ia baru pulang dari acara gereja di daerah Torrance. Pada hari kejadian, Lucinda sedang berjalan sendirian di malam hari ketika Whittaker dan Norris melihatnya dari van mereka. Mereka memutuskan ia adalah target yang cocok. Mereka menepi dan pura-pura mencari arah. Ketika Cindy tidak menggubris mereka, Whittaker memutar balik dan mereka menunggunya keluar dari geng yang gelap. Roy Norris turun dan berpura-pura menyapa. Saat Lucinda menolak berinteraksi, ia langsung disergap dan didorong ke dalam van. Saat di dalam van, Cindy dibekap, mulutnya disumpal, dan tangannya diikat. Whittaker kemudian menyetir ke area terpencil di San Gabriel Mountains. Di sana Lucinda diperkosa secara bergantian oleh kedua pelaku. Namun yang membuat kasus ini berbeda bagi mereka, Lucinda tetap tenang dan tidak berteriak. Ini membuat mereka kecewa karena tidak mendapatkan reaksi emosional. Akhirnya mereka mencekiknya dengan kawat baja menggunakan tang. Lucinda meninggal perlahan dan tubuhnya dibuang dari tebing. Hingga kini, jasadnya tidak pernah ditemukan. Korban kedua bernama Andrea Joy Hall, lahir pada tanggal 8 Juli 1979 di Pantai Redondo, California. Andrea 18 adalah seorang gadis ramah dan spontan. Saat itu dia sedang hitchhiking alias menumpang mobil pulang ke rumah. Pada hari kejadian, Whittaker dan Norris melihatnya mengangkat jempol di pinggir jalan. Mereka menepi, tetapi van sudah ada orang lain, jadi Andrea menolak naik. Mereka lalu putar balik dan Norris bersembunyi di belakang. Andrea akhirnya setuju naik, karena berpikir van itu hanya dikendarai satu orang. Saat di dalam van, begitu pintu ditutup, Norris menyergapnya dari belakang. Ia disumpal, diikat, dan dibawa ke pegunungan. Di sana ia diperkosa, dipaksa berpose telanjang untuk foto Polaroid, dan direkam saat berbicara. Whittaker memintanya merekam pesan kepada orang tuanya yang menenangkan, agar seolah-olah ia pergi atas kemauan sendiri. Kemudian mereka memintanya memilih antara mati dipukul palu atau dicekik. Ia tidak menjawab. Akhirnya Whittaker menghantam kepalanya dengan palu, lalu mencekiknya dengan kawat. Mereka melempar jasadnya dari tebing. Korban ketiga dan keempat bernama Jacqueline Jackie Gilliam and Leah Lamb lahir pada tanggal 3 September 1979 di Hermosa Beach, California. Jackie dan Leah adalah sahabat yang sedang menunggu bus menuju pantai. Saat menunggu, Whittaker dan Norris mendekati mereka, menawarkan tumpangan, dan mengajak jalan-jalan ke pegunungan. Pada hari kejadian, awalnya Jackie dan Leah menolak, tapi setelah bujukan dan candaan Whittaker, mereka akhirnya setuju. Saat tiba di area terpencil, Jackie mulai curiga. Ia berkata, "Aku ingin pulang." Whittaker tiba-tiba menarik pisau dan Norris mengikat mereka. Jackie sempat melawan dan terkena pukulan obeng di kepala, tapi mereka berhasil dilumpuhkan. Saat di dalam van, inilah titik paling gelap. Mereka disekap selama 2 hari. Selama itu mereka diperkosa berulang kali, bergantian. Dipukuli dengan palu. Dicubit dengan tang logam di bagian sensitif tubuh mereka. Diperlihatkan penderitaan satu sama lain sebagai bentuk teror psikologis. Pada hari kedua, Whittaker menghantam kepala Jackie dengan palu dan menyayat tenggorokannya. Leah mencoba melarikan diri, tapi dijerat dan dibekap hingga mati. Kedua jasad dibuang dari tebing. Korban yang terakhir atau yang kelima bernama Shirley Lynette Ledford. Lahir pada tanggal 31 Oktober 1979, malam Halloween, di Sunland, California. Shirley baru saja pulang dari pesta Halloween. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan, mencoba hitchhiking. Saat hari kejadian, Whittaker dan Norris melihatnya dan menawarkan tumpangan. Shirley langsung mengenali Whittaker karena ia pernah makan di restoran tempat Whittaker jadi pelanggan. Karena merasa aman, ia masuk ke dalam van. Begitu pintu ditutup, semuanya berubah. Apa yang paling mengerikan, kejadian di dalam van direkam dalam kaset audio berdurasi lebih dari 17 menit. Dalam rekaman, yang tak pernah dirilis ke publik karena terlalu sadis, terdengar suara Shirley menangis histeris, memohon agar dibebaskan, berteriak kesakitan saat dipukul palu di siku dan kemaluannya dijepit tang. Teriakannya diikuti tawa pelaku. Shirley akhirnya dicekik dengan kawat baja hingga tewas.
Tubuhnya dibuang di halaman rumah di pinggiran kota Sunland, ditinggalkan di tempat umum. Setelah membuang mayat Shirley di tempat umum, ini sengaja dilakukan agar ditemukan. Sebagai bentuk tantangan kepada polisi, mereka lalu ditangkap dan akhirnya Norris yang mulai merasa bersalah dan ketakutan membocorkan rahasia mereka ke seorang teman di penjara. Teman itu langsung melapor ke polisi dan tahun 1980, Whittaker dan Norris ditangkap. Roy Norris langsung membuat perjanjian. Dia bersaksi melawan Whittaker demi hukuman seumur hidup, bukan mati. Lawrence Whittaker, dia menolak semua tuduhan dan menunjukkan ekspresi dingin tanpa penyesalan selama sidang. Ia divonis hukuman mati dan dijuluki jaksa sebagai manusia paling keji yang pernah hidup. Whittaker meninggal di penjara tahun 2019 tanpa pernah dieksekusi. Norris meninggal tahun 2020 karena penyakit. Kasus ini mengubah cara FBI menangani pembunuh berantai. Mereka disebut toolbox killers karena alat-alat perkakas yang mereka gunakan bukan untuk membangun rumah, tapi untuk menghancurkan hidup. Rekaman suara penyiksaan Shirley Ledford tidak pernah dirilis ke publik karena terlalu mengerikan, bahkan membuat para detektif menangis dan jaksa trauma. Jaksa menyebutnya, manusia paling kejam yang pernah saya temui. Dia tidak punya hati dan dia bangga dengan itu. Whittaker dijatuhi hukuman mati, tapi meninggal di penjara tahun 2019 karena komplikasi jantung. Norris meninggal setahun kemudian. Akhir kata, kasus Toolbox Killers bukan cuma soal dua pria jahat. Ini adalah studi psikologis tentang bagaimana sadisme bisa dipelihara. Contoh kerja keras penyidik dan forensik yang mengungkap kejahatan tak terlihat. Peringatan bahwa monster bisa tersenyum dan mengajak ngobrol sebelum berubah jadi iblis. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, nantikan kisah menegangkan di edisi selanjutnya. See you guys!